Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Oktas ini dalam pembelajaran daring. Oke, hari ini kita akan membahas tentang atletik melalui lempar cakram. Sebelum memasuki materi, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Tujuan pembelajaran: A. Memiliki keterampilan pola gerak kombinasi gerak dasar lempar cakram. B. Memiliki pengetahuan tentang pola gerak kombinasi gerak dasar menggunakan lempar cakram. Memahami, mengenal konsep ruang dan waktu. C. Lempar cakram yang sesuai dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan keterampilan motorik, dan menggunakannya pada situasi yang berubah-ubah. D. Memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin dapat memahami budaya orang lain. Aktivitas pembelajaran atletik melalui lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Pada acara Olimpiade sejak 708 sebelum Masehi, lempar cakram merupakan bagian dalam pancaloba atau pentathlon. Pada permulaannya, cakram terbuat dari batu terompam halus, dan kemudian dari perunggu yang dicor dan ditempa. Cara melakukan lemparan pada mulanya menirukan nelayan yang melempar jaringnya berulang-ulang. Kemudian ditemukan lemparan dengan singkap badan menyiku secara khusus dengan badan agak bersandar ke depan. Dalam suatu perlombaan atletik nomor lempar cakram, atlet yang dinyatakan juara adalah yang mendapat lemparan terjauh. Untuk memperoleh lemparan yang sejauh-jauhnya, maka harus melempar dengan kecepatan maksimal, mengerahkan tenaga sebesar mungkin, dan mengambil sudut lempar yang baik dan benar, yaitu lebih kurang 45 derajat. Diberikan kesempatan sebanyak 3 kali kesempatan lempar, kemudian akan dipilih 8 atlet yang kemudian diberi 3 kali kesempatan lagi untuk mendapatkan lemparan yang terjauh. 2. Aktivitas pembelajaran kombinasi gerak lempar cakram. A. Aktivitas pembelajaran cara memegang cakram. Berikut ini, kita akan mempelajari tentang cara memegang cakram. Yang pertama, cakram dipegang dengan disanggah oleh jari-jari tangan dan menekuk ruas pertama, atau paling ujung tiap-tiap jari, kecuali ibu jari. 2. Jarak antara jari yang satu dengan jari yang lainnya agak renggang. 3. Badan cakram menempel pada telapak tangan tepat pada titik berat cakram atau sedikit agak ke belakang. B. Aktivitas pembelajaran persiapan awal melempar cakram. Nah, persiapan gerakannya seperti ini. 1. Diawali dengan mengambil posisi membelakangi sektor lempar. 2. Kemudian kaki renggang selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, berat badan berada di kedua kaki. Selanjutnya, cakram diayun-ayunkan ke kanan belakang dan kemudian ke kiri berulang-ulang dengan tujuan untuk mengatur konsentrasi. C. Aktivitas pembelajaran awalan berputar melempar cakram. Tahapannya sebagai berikut. 1. Posisi awal berdiri, kaki direnggangkan selebar bahu dan membelakangi arah lemparan. 2. Kamu pegang cakram dengan tangan kanan dan letakkan di bahu kiri. 3. Gerakan kamu awali dengan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan 2 kali. 4. Pada liukan ketiga, kamu putar badan hingga menghadap arah lemparan sambil melepaskan cakram dari tanganmu. 5. Gerakan terakhir, kamu langkahkan kaki kanan untuk menjaga keseimbangan. Baik, ini ada beberapa contoh video dari gerakan-gerakan melempar cakram.
3. Hal-hal penting dalam melempar cakram. A. Hal-hal yang harus dihindarkan dalam lempar cakram. 1. Jatuh ke belakang pada awal putaran. 2. Berputar di tempat atau seperti gasing. 3. Membukukan badan ke depan atau dipatahkan pada pinggang. 4. Melompat tinggi di udara. 5. Terlalu tegang di kaki. 6. Penempatan kaki yang salah dalam hubungan dengan garis lempar. 7. Membawa berat badan pada kaki depan dan membiarkan jatuh. 8. Mendahului lemparan dengan lengan, ini termasuk mematahkan atau membengkokkan di pinggang, dan membukukan badan ke depan atau terlalu ke kiri. B. Hal-hal yang harus diutamakan dalam lempar. 1. Berputarlah dengan baik. 2. Doronglah cakram melewati lingkaran. 3. Dapatkan putaran yang besar antara badan bagian atas dan bawah. 4. Capai jarak yang cukup pada saat melayang melintasi lingkaran. 5. Mendaratlah pada jari-jari kaki kanan dan putarlah secara aktif di atas. 6. Mendaratlah dengan kaki kanan di titik pusat lingkaran dan kaki kiri sedikit ke kiri dari garis lemparan. C. Alat dan sektor atau lapangan lempar cakram. 1. Alat. Bahan cakram terbuat dari kayu atau bahan lain dengan bingkai dari metal. Bingkai berbentuk lingkaran penuh, dan tepat di tengah-tengah cakram ada beban yang dapat dilepas pindahkan. Ukuran cakram. Berat ukuran cakram untuk putra 2 kg dengan garis tengah atau diameter 219 sampai 221 mm. Berat cakram untuk putri 1 kg dengan garis tengah atau diameter 180 sampai 182 mm. 2. Sektor atau lapangan lempar cakram. A. Lingkaran untuk melempar berdiameter 2,50 meter dalam perlombaan yang resmi terbuat dari metal atau baja. B. Permukaan lantai tempat melempar harus datar dan tidak licin, terbuat dari semen, aspal, dan lain-lain. Lingkaran lemparan dikelilingi oleh sangkar atau pagar kawat untuk menjamin keselamatan petugas, peserta, dan penonton. C. Bentuk huruf seperti C dengan diameter 7 meter, mulut 3,3 meter. Sektor lempar dibatasi oleh garis yang berbentuk sudut 40 derajat di pusat lingkaran. Setelah menyimak dari materi tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan kemudian hasil dari jawaban-jawaban ini bisa kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan lempar cakram. 2. Sebutkan prinsip-prinsip dasar lempar cakram. 3. Jelaskan cara melakukan lempar cakram. 4. Jelaskan cara melakukan perlombaan lempar cakram. 5. Sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lempar cakram. Oke, cukup untuk hari ini. Semangat selalu dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Perbanyak aktivitas fisik, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.